Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah
الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang dicintai dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jika tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi musibah bagi kita. Sebagaimana salah seorang ulama mengatakan, yang bernama Abu Hazim, beliau katakan, kullu ni'mah la tuqarribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, maka dia akan menjadi musibah baginya. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak, maka jangan sampai nikmat itu menjadi musibah bagi kita. Jangan sampai nikmat itu menyebabkan kita nanti dihisab dengan hisab yang panjang ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Takatsur pada ayat yang terakhirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak nanti kalian akan ditanya tentang segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang mubarakah, yakni Yaumul Jumu'ah. Begitu juga di tempat yang mubarakah ini, Allah juga masih memberikan kepada kita nikmat dalam rangka memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kemudahan bagi kita untuk kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majlisul ilm, di mana tentunya kita ketahui bahwasannya majlisul ilm ini merupakan suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, begitu juga keutamaan yang sangat besar. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia datang
ke dalam majlisul ilm, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputi dirinya dengan rahmatnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan hidup untuk dirinya. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah." Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Dia membaca Al-Quran, saling mempelajari tentang maknanya. Illa kecuali nazalat, akan turun kepada dirinya ketenangan hidup. Wa ghasyiyatuhum rahmah. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi orang-orang yang mau duduk bermajlis ilmu, Masya Allah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Dan insya Allah tema kajian kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini yaitu satu tema yang sangat muhimmah, yaitu tema yang apa temanya? 3 hal yang membinasakan. Ya, ini temanya. 3 hal yang membinasakan. Tentunya kita ketahui, akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang dia mau binasa. Baik fi umuri dunia, di dalam perkara dunia, terlebih lagi fi umuril akhirah, di dalam perkara akhirat. Banyak dari kita mempersiapkan diri kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari yang namanya kebinasaan. Seseorang dia menabung untuk menghindari dirinya dari kebinasaan. Seseorang dia menuntut ilmu, yaitu apa? Tidak lain tujuannya adalah untuk apa? Menyelamatkan dirinya dari apa? Kebinasaan. Seseorang dia olahraga, ya berkeringat, melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Tujuannya apa? Untuk menghindari diri dari kebinasaan. Setiap kita pasti menginginkan untuk tidak binasa. Baik di dalam perkara dunia, begitu juga di dalam perkara akhirat. Dan ini juga termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Menjaga diri kita dan keluarga kita agar jangan binasa, terutama di dalam kehidupan akhirat. Disebutkan di dalam firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari yang namanya siksa api neraka. Berarti maknanya apa? Seseorang ketika dia menjaga dirinya dari siksa api neraka, berarti dia sedang menjaga dirinya dari yang namanya kebinasaan. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting. Kita memperhatikan dan juga menjaga diri kita agar jangan sampai kita binasa. Baik di dalam kehidupan dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Tetapi ada 3 hal yang dimana ini senantiasa ada di dalam diri kita. Bahkan kita senantiasa melakukannya. Yang tanpa kita sadari, ternyata 3 hal ini menjadi sebab utama seseorang akan binasa di dalam kehidupan dunia, begitu juga di dalam kehidupan akhirat. Tetapi terkadang kita tidak merasakan, atau kita tidak mengetahui, atau kita tidak menganggap ini sebagai salah satu sebab utama seseorang akan mendapatkan kebinasaan. Apakah itu? Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu juga dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan masih banyak sahabat lain yang membawakan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Abu Nuaim. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman Al-Mazkur disebutkan, di mana Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Nabi SAW memberikan peringatan kepada para sahabatnya.
Kata Nabi SAW, thalathun muhlikat. Berhati-hatilah kalian dari 3 hal yang akan membinasakan. Apa itu? Yang pertama kata Nabi SAW, 3 hal yang akan membinasakan seseorang, yaitu apa? Syuhun muta'. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah apa? Syuhun muta'. Ya. Itu apa? Syuh bishin wal ha wa tasydid fawqal ha. Ya, dengan huruf shin, ha, dan ada tasydid di atas huruf ha. Muta'. Apa muta'? Dari kata ta'ah. Itu apa? Sifat syuh yang ditaati. Apa sih syuh itu? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang namanya asyuh ini adalah al-bukhlu bi ada'il huquq ma'al hirs ala ma laysa lah. Yang namanya asyuh ini merupakan sifat al-bukhlu, sifat pelit. Ya. Adapun al-bukhlu disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitab Mufradatul Quran, disebutkan yang namanya al-bukhlu yaitu adalah imsakul muqtaniyat amma la yahiqqu habsuha an. Yani seseorang dia menahan sesuatu yang pada saat itu tidak boleh dia untuk menahannya. Ini yang disebut sebagai apa? Al-bukhlu. Atau bahasa kitanya apa? Bakhil. Yaitu pelit. Jadi kalau al-bukhlu itu sifat, adapun apa? Bakhil itu adalah apa? Orangnya. Ya, orang yang pelit. Ya. Disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, yang namanya al-bukhlu itu imsakul muqtaniyat amma la yahiqqu habsuha an. Seseorang dia menahan sesuatu yang ada pada dirinya, padahal pada saat itu dia nggak boleh untuk menahannya. Contohnya apa? Seseorang dia sebagai seorang muslim punya kewajiban di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, wal isya, wal maghrib. Dia luangkan waktunya, dia keluarkan waktunya, dia pusatkan pikiran dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil qiyam, dengan melakukan salat. Dia dalam keadaan sehat, tidak ada uzur syar'i, mampu. Tetapi ketika sudah waktunya yang seharusnya dia luangkan waktunya untuk salat, pikirannya, hatinya, dia nggak mau luangkan waktunya, dia nggak mau luangkan hati dan pikirannya. Maka orang yang seperti ini disebut sebagai apa? Orang yang bakhil, orang yang pelit. Kenapa? Karena dia menahan sesuatu yang ada pada dirinya, padahal pada saat itu nggak boleh dia untuk menahannya. Atau contoh yang lain daripada al-bukhlu, orang yang pelit, yakni orang yang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan harta kepada dirinya, hartanya terus bertambah, tersimpan selama 1 tahun, sudah sampai pada haul, sudah sampai pada nisab, dan termasuk jenis-jenis yang wajib untuk dirinya mengeluarkan zakat. Ada harta dia yang bisa dia keluarkan untuk zakat. Tetapi ketika sudah sampai haul, sudah sampai 1 tahun, sudah waktunya dia keluarkan, dia tahan, dia nggak mau mengeluarkan. Maka orang yang seperti ini disebut sebagai orang yang apa? Orang yang bakhil. Begitu juga seseorang ketika dia meminjam uang temannya, dia sudah berjanji akan membayarnya besok. Ketika besok Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia, Allah berikan rezeki kepada dia, dia mampu untuk membayar. Tetapi kemudian dia tahan, atau dia palingkan pada hal yang lainnya. Padahal pada saat itu apa? Dia wajib untuk membayar hutang, tapi dia tahan apa yang ada pada dirinya. Maka orang yang seperti ini juga disebut sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit. Adapun asyuh, ini di atasnya bakhil. Jadi kalau bakhil itu pelit, berarti syuh itu apa? Kikir. Ya, tamak. Nah, itu syuh. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yang namanya asyuh yaitu adalah al-bukhlu bi ada'il huquq. Ya, yaitu apa? Seseorang dia berlaku pelit, tidak mau memberikan atau mengeluarkan apa yang ada pada dirinya kepada orang yang berhak. Ma'al hirs, bersamaan dengan semangat ala ma laysa lah, untuk mendapatkan apa yang bukan menjadi miliknya. Contohnya apa? Contohnya seperti orang-orang yang dia mengumpulkan dana bantuan. Diberikan sebagian, sebagiannya dia ambil.
Ini orang yang syuh. Atau orang yang dia memiliki usaha menampung harta anak yatim atau harta zakat. Ini yang lagi ngetren saat ini. Ya. Kalau mau cepat kaya, bikin yayasan, kemudian apa? Buka santunan anak yatim atau apa, fuqara wal masakin dan zakat. Ketika orang-orang sudah memberikan hartanya, amanahkan, mempercayakan, dia bagikan sedikit sebagiannya untuk dia memperkaya diri. Wa'iyadzubillah. Dan ini banyak sekali terjadi. Ya. Kemudian ketika diingatkan, dia katakan, loh saya kan amiluz zakah. Ya, padahal apa? Amiluz zakah ini adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Nggak bisa orang tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai amiluz zakah, kemudian mengambil harta sedekah. Baik itu harta zakat atau harta anak yatim sebagian karena dia yang mengurus, nggak bisa. Ya. Dan inilah syuh. Dan ironisnya banyak sekali terjadi. Ya, saya menyaksikan sendiri, ya, karena orang tua saya dulu juga yang memiliki yayasan anak yatim sampai sekarang. Ya. Di mana ada yayasan-yayasan anak yatim yang lainnya, yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan donasi, tapi anak yatimnya minjem ke rumah. Ada sebagian malah bilang, tolong anak yatimnya ditaruh di rumah yang sudah dibangun dari dana umat. Ya, tapi anak yatim di sana tidak diperlakukan dengan baik, sehingga akhirnya kembali lagi kabur ke rumah. Nah, kalau orang tua dulu ya di rumah sendiri tanpa minta donasi, ya biasanya pakai uang sendiri. Ibu itu selalu pakai uang sendiri. Ya, yang kalau pusing itu kalau pas lagi apa kenaikan kelas, karena disekolahkan, dipanggilkan guru. Itu biasanya sampai minjem-minjem uang orang. Ya, qadarullah ma syafa'ala. Jadi saya paham. Ya. Banyak orang yang dia ketika membuka santunan anak yatim itu memberikan kepada anak yatim sedikit, sebagian apa? Digunakan untuk dirinya pribadi. Ya. Dan ini yang disebut sebagai apa? Asyuh. Atau orang yang diamanahkan bantuan dari negara, bantuan sosial untuk rakyatnya, untuk warganya, diberikan cuma pada orang-orang yang dia apa? Yang dia senangi. Diberikan pada tetangganya atau orang yang dekat dengan dia atau apa keluarganya. Nggak diberikan kepada seluruh warganya secara apa? Merata. Dan ini kita rasakan ketika corona. Ya. Sini ada nggak yang nggak dapat bantuan sama sekali? Ada. Padahal itu adalah apa? Padahal itu adalah wabah yang mengenai aspek kehidupan. Ya, mau dari tingkatan yang dianya pengusaha atau dia cuman pegawai. Ya. Tetapi ada orang-orang yang nggak mendapatkan bantuan. Dan kita lihat di negeri kita nih bahkan ada kasusnya. Ya, bantuannya apa? Dikorupsi. Nah, inilah orang yang syuh. Orang yang sudah diamanahkan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin, dia berikan sebagiannya dia ambil. Ini syuh. Dan ini yang kata Nabi SAW, satu sebab terjadinya kebinasaan. Yaitu apa? Asyuh muta'. Sifat pelit, sifat kikir yang sangat. Dan wa'iyadzubillah, ternyata sifat syuh ini merupakan sifat yang sudah menjadi tabiat kita sebagai Bani Adam. Setiap kita memiliki sifat syuh. Ya. Siapa tadi yang bilang, alhamdulillah Ustaz saya nggak punya sifat syuh? Ada. Nggak ada orang yang nggak punya sifat syuh. Selama dia manusia, pasti dia punya sifat syuh. Kenapa? Karena ini merupakan tabiat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, tetapkan untuk kita. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128. Wa uhdhiratil anfus asyuh. Wa uhdhiratil anfus asyuh. Dalam surat apa? An-Nisa ayat yang ke-128. Dan manusia itu senantiasa mengikuti tabiat dirinya, yaitu apa? Sifat syuh. Sifat kikir, sifat pelit. Maka dari itu kata Nabi SAW, sifat atau sesuatu yang membinasakan seseorang itu apa? Sifat syuh muta'. Kalau dia ditaati. Kenapa? Karena memang pada dasarnya setiap kita ini memiliki apa? Sifat syuh. Ya. Dan sifat ini merupakan sifat yang sangat berbahaya. Sampai bisa membinasakan seseorang baik di dalam kehidupannya di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat. Di antara mudarat, bahayanya seseorang yang dia mengikuti sifat syuh yang ada di dalam dirinya. Yang pertama, di dalam permasalahan dunia, sifat syuh
ini akan menyebabkan seseorang terputus hubungan silaturahminya. Sebuah keluarga akan pecah cuman gara-gara penyakit syuh. Cuman gara-gara salah satu di dalamnya mengikuti sifat syuh yang menjadi tabiat. Terputus hubungan silaturahmi. Suami punya sifat syuh atau pelit terhadap istrinya, kira-kira putus nggak rumah tangganya? Putus. Orang tua dengan anaknya, kalau pelit dengan anaknya, kira-kira putus nggak rumah tangganya? Putus, binasa. Begitu juga anak, ya disekolahkan oleh orang tuanya, sudah jadi orang, ya dulunya bukan orang mungkin. Ya, sudah jadi orang, jadi dokter, insinyur, ya rumahnya besar, mobilnya banyak, ya. Kemudian apa? Dia berlaku syuh, pelit kepada kedua orang tuanya. Kira-kira rusak nggak hubungannya? Terputus nggak hubungan silaturahmi? Terputus. Kakak dengan adik, ya, kalau kakaknya adalah orang yang kaya, kemudian adiknya datang minta bantuan, ya kakaknya kemudian memiliki sifat syuh, nggak mau ngasih, ya, maka apa? Maka pasti akan terputus hubungan silaturahmi. Ya, nggak cuma di dalam ruang lingkup keluarga, nggak cuma dalam orang-orang yang memiliki hubungan rahim, bahkan di lingkungan masyarakat. Kalau ada seorang warga yang pelit, nggak mau, ya gotong royong ketika diperintahkan untuk apa? Bersih-bersih lingkungan. Orang yang nggak datang, tenaganya nggak ada, makanannya nggak keluar. Ya, kira-kira apa? Dimusuhin nggak dia? Dimusuhin. Hubungan dia dengan RT RW-nya pasti tidak baik. Binasa tidak? Binasa. Coba kalau seluruh warganya begini. Ya, kira-kira akan terjadi perpecahan tidak? Iya, kebinasaan. Ya, akhirnya RT-nya pun syuh juga. Sudahlah, nggak mau tahu lah. Yang penting saya digaji. Ya misalkan. Ya, sehingga akhirnya lingkungannya kotor, nggak ada yang ngurusin, nggak ada satpam. Ya karena warganya juga syuh, pelit, nggak mau bayar iuran. Ya, kira-kira apa? Binasa nggak? Binasa. Ya, Masya Allah. Maka dari itu Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi memperingatkan kepada para sahabatnya, iyakum wasyuh. Berhati-hati kalian dari yang namanya sifat asyuh. Fa inna syuh, karena yang namanya syuh itu ahlaka man kana min qablikum. Dia akan apa? Membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ah faqati'u. Sifat syuh ini memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan silaturahmi, maka apa? Terputus. Wa'iyadzubillah. Padahal memutus hubungan silaturahmi ini merupakan dosa yang besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari sahabat Abu Ayyub. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah mudminul khamr wa mu'min bis-sihr wa qati'ur rahim. Enggak masuk ke dalam surga orang yang dia kecanduan dengan minuman keras, pemabuk. Orang yang percaya terhadap sihir. Dan yang ketiga kata Nabi apa? Qati'ur rahim. Orang yang memutus hubungan tali silaturahmi. Ya. Dan penyebab utama terjadinya atau terputusnya hubungan silaturahmi, perpecahan di tengah-tengah keluarga, itu pertama kali itu adalah karena sifat apa? Syuh, pelit. Ya. Seorang istri punya tanggung jawab untuk mengurus rumah, mendidik anak, ya. Taat kepada suami, tapi dia nggak mau taat kepada suami, nggak mau juga mengurus rumah, nggak mau masak, nggak mau juga yang mengurus anak-anak. Kira-kira akan terjadi perpecahan tidak? Pasti. Suami juga sama. Dia punya kewajiban untuk memberikan pakaian yang layak, rumah yang layak, tempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak itu. Tapi apa? Dia malas bekerja, dia nggak mau. Atau dia punya harta tapi dia nggak mau memberikan. Kira-kira akan rusak tidak? Rusak, pasti rusak. Dan ini tidak lain disebabkan karena sebab apa? Syuh. Ini bahayanya yang pertama. Yang kedua, sifat syuh, selain dia akan memutus hubungan silaturahmi, sifat syuh ini kalau ditaati oleh seseorang, dia akan memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan, kefasikan, kefajiran. Itu pasti. Dan ini buktinya sudah banyak sekali. Kita lihat di negeri kita ini, ada sampai seorang anak karena sifat syuhnya yang ditaati, dia tega memasukkan ibunya ke dalam penjara
hanya gara-gara ibunya mengambil apa? Buah pepaya di kebunnya. Dan ini terjadi viral. Seorang adik tega membunuh kakak dan ayah dan ibunya cuman gara-gara ingin mendapatkan semua harta warisan. Seorang istri tega membunuh suaminya cuman gara-gara ingin mendapatkan harta warisan. Hubungan antara kakak dan adik terputus cuman gara-gara karena permasalahan warisan. Adiknya perempuan 3, kakaknya 1 laki-laki. Adiknya nuntut, gimana kalau warisannya kita bagi rata saja? Ya padahal di dalam Islam laki-laki itu 2 kali dari perempuan. Kakaknya nggak mau terima. Akhirnya rusak nggak hubungannya? Rusak. Ya. Kakak tidak mau memberikan harta warisan kepada adiknya. Pasti akan terjadi suatu kebinasaan. Pasti akan terjadi suatu kejelekan. Ya. Karena inilah dampak buruk yang muncul karena sebab sifat syuh yang ditaati. Maka dari itu kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, "Iyyakum wasyuh." Berhati-hati kalian dari yang namanya syuh. Fa innahu da'a man kana qablakum. Karena sifat syuh itu menyeru orang-orang sebelum kalian, fastahalu maharimahum. Mereka akan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wasafaku dima'ahum. Dan mereka akan apa? Mereka akan safaku. Itu apa? Menumpahkan darah mereka. Ini menunjukkan apa? Orang yang dia mengikuti sifat syuh, maka syuh ini akan menyebabkan dirinya melakukan suatu kejelekan. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi SAW, "Iyyakum wasyuh fa inna syuh ahlaka man kana min qablikum amarahum bil qati'ah faqati'u wa amarahum bil fujur fafajaru." Sifat syuh ini memerintahkan kalian untuk berbuat kejelekan, maka kalian berbuat kejelekan. Wa'iyadzubillah. Dan ini di dalam perkara dunia. Ya. Karena sebab sifat syuh, ya seseorang apa? Akan melakukan sesuatu kejelekan atau berdampak buruk. Ya. Ini bahayanya yang kedua. Adapun bahaya yang ketiga dari sifat syuh yang ditaati. Di dalam perkara dunia, sifat syuh ini bisa menyebabkan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala terhalang bagi orang yang senantiasa mentaati sifat syuh itu. Jadi jangan kita pikir pelitnya kita ini tidak berdampak buruk terhadap kehidupan kita, terhadap rizki Allah. Ya, seseorang yang pelit, maka apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menahan rizkinya untuk orang tersebut. Ya. Maka dari itu Asma binti Abi Bakar, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nggak punya apa-apa lagi kecuali untuk disedekahkan, kecuali apa yang aku berikan kepada Zubair anaknya." Apa kata Nabi SAW? "La tuki fayuka alaik." Jangan kamu tahan sehingga Allah akan menahan rizkimu. Tetapi inilah kita. Terkadang kita lebih takut dengan kemiskinan, lupa kalau rizki itu datangnya dari Allah. Padahal di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian, melainkan nikmat tersebut datangnya dari Allah. Tetapi inilah kita. Terkadang kita takut dengan kemiskinan, padahal ketakutan terhadap kemiskinan itu merupakan apa? Tipu dayanya syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-268. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan senantiasa menakut-nakuti engkau dengan kemiskinan, wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan apa? Sehingga syaitan memerintahkan engkau untuk berbuat al-fahsya. Disebutkan oleh para ulama, maknanya apa? Asyuh wal bukhlu. Sehingga engkau berlaku pelit, takut dengan kemiskinan, sehingga akhirnya apa? Berlaku pelit, syuh. Ya. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita.
Jangan sampai rizki Allah Subhanahu wa taala tertahan hanya gara-gara kita mengikuti sifat pelit kita yang kita berangan-angan kita akan mendapatkan kekayaan dari sifat pelit. Ya. Padahal orang kalau misalkan dia senantiasa bersedekah, memiliki sifat dermawan, senantiasa dia keluarkan hartanya membantu saudaranya untuk fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala justru malah akan menambah rizkinya untuk orang tersebut. Disebutkan di dalam surat Saba ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun itu yang kalian keluarkan dari harta kalian untuk membantu saudara kalian, untuk berjihad di jalan Allah, bersedekah, maka fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantikan. Dan Allah adalah zat yang paling baik di dalam memberikan rizki. Maka jangan takut. Seseorang kalau misalkan dia mau selamat dari kebinasaan, maka jangan sampai dia mengikuti sifat syuh. Keluarkan harta kita, jangan pelit dengan apa? Dengan harta tersebut. Ya, karena ada orang-orang yang justru malah untuk dirinya sendiri saja dia pelit. Yang nggak mau dia mengeluarkan harta untuk dirinya sendiri. Sukanya apa? Meminta-minta. Hati-hati. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam muttafaqun alaihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anfiq ya ibna Adam, unfiq alaik." Keluarkan wahai ibnu Adam, maka apa? Aku akan mengeluarkan untukmu. Maka harta yang kita keluarkan, kita sedekahkan fisabilillah atau untuk menolong saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, itu tidak akan pernah berkurang pada hakikatnya. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mana qasat shadaqatun minal mal." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Atau harta yang digunakan untuk ibadah. Contohnya seperti apa? Ketika saatnya dia untuk berkurban, ada hartanya, ada uangnya. Ya, terkadang datang syaitan menakut-nakuti kita, jangan dipakai dulu, ini nanti buat anak sekolah besok begini dan begitu. Sehingga akhirnya kita tidak membeli hewan kurban, padahal itu adalah ibadah. Kita mampu. Maka dahulukan ibadah. Kenapa? Karena rizki itu Allah Subhanahu wa taala yang atur, bukan kita. Tetapi terkadang kita karena sifat syuh, ya, kita menjadi apa? Menjadi orang yang seolah-olah kayak rizki itu kita yang mengatur. Kalau saya nggak menabung, besok saya hidupnya nggak enak. Kata siapa? Ya, berapa banyak orang yang menabung, tabungannya sudah banyak, ya hidupnya tidak enak. Kapan itu? Ketika ajal menjemput. Dia nabung uangnya sampai 1 M, berhasil besoknya meninggal. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Harta yang dia kumpulkan, harta yang dia bangga-banggakan, harta yang dia simpan, dia eman-eman sampai makan 3 kali sehari pakai Indomie. Ya. Pagi soto, siang rendang, ya. Malam ayam pop, gitu ya. Indomie semua. Ya. Demi ngumpulin uang, ya. Sampai dijadiin iklan itu. Mau beli handphone, makannya apa? Ya. Indomie, ya. Wa iyadzubillah. Ketika dia sudah berbangga, dia sudah melihat, ATM-nya banyak sekali ini. Ya, besoknya meninggal. Akhirnya dia menjadi orang yang menyesal. Karena sebab apa? Sifat syuh. Ketika kematian datang di hadapannya, kemudian dia berkata kepada Rabbnya, "Ya Rabbi, mali. Mana hartaku yang aku kumpulkan?" Ya, padahal hartanya itu tidak pernah mengikuti dia sampai ke dalam liang lahat. Disebutkan di dalam hadis, ya, Abu Mutarrif, yang disebutkan oleh Mutarrif bahwasannya Abuhu, bapaknya, pernah suatu ketika datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan surat At-Takatsur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." At-Takatsur. Ya.
Apakah bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat. Kemudian Nabi mengatakan, yaqulu Ibnu Adam mengatakan, ya Rabbi mali. Wahai Rabbku, hartaku, mana hartaku? Apa dikatakan kepadanya? Qila wa halaka min malika ya bani Adam? Ada urusan apa engkau dengan hartamu? Illa ma akalta fa afnaita, kecuali yang engkau makan itu sudah jadi kotoran. Walabista fa ablaita, yang engkau pakai dia pun akan usang. Kita mau beli tas, sepatu, baju, mobil yang mahal sekali, itu pasti akan rusak. Ya. Beli tas kadal, ya, berubah jadi cicak, ya. Pasti rusak. Ya nggak ada tas beli dari zaman dulu sampai zaman sekarang kemudian masih awet, nggak ada. Sama semuanya. Itu dunia. Apa yang engkau pakai dan itu pun telah usang, dikatakan kepadanya. Begitu juga kata Nabi SAW, dikatakan au tasaddaqta, ya, fa amdaita, au tasaddaqta, yang engkau sedekahkan maka itulah hartamu yang tersisa. Ya. Maka dari itu orang-orang yang syuh, orang-orang yang pelit, yang kikir, ketika dia hidup di dunia maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang panjang. Kenapa? Karena nanti ketika kematian itu datang, dia akan merengek minta dikembalikan ke dunia, minta ditangguhkan kematiannya, cuman untuk apa? Untuk bersedekah. Sebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, sedekahkan harta kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang yang namanya kematian. Karena kalau sudah datang kematian, maka apa? Dia akan mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau mau menangguhkan sedikit saja kematianku, fa as-sadaqah. Aku akan apa? Fa as-sadaqah. Aku akan bersedekah. Ya. Tetapi inilah kita. Terkadang kita lebih takut dengan kemiskinan. Kita lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya apa? Keluarkan harta kalian, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ini bahayanya yang keberapa? Ketiga. Adapun yang keempat, bahayanya di dalam perkara dunia, orang yang dia senantiasa memiliki sifat syuh, ditaati sifat tersebut, maka akan turun malaikat setiap harinya. Ketika dia berlaku syuh, malaikat-malaikat itu akan mendoakan untuk dirinya doa kejelekan, kebinasaan. Wa'iyadzubillah. Padahal malaikat itu merupakan abdun salih. Kalau misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti doanya itu akan apa? Diijabah. Ya, maka dari itu ibu-ibu kalau lagi marah sama anaknya, usahakan lisannya dijaga. Karena kalau diaminkan malaikat bisa menjadi doa yang mustajab. Dan setiap hari malaikat turun ke bumi. Ada dua malaikat yang turun ke bumi, yang satunya mendoakan kebaikan, yang satunya mendoakan kejelekan. Kejelekan bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti sifat syuh wal bukhlu yang ada pada dirinya. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Ma min yaum yusbihu fihi al-ibad." Tidak ada dari satu hari pun di mana seorang hamba berada di pagi harinya, illa kecuali nazala akan turun malakan, dua orang malaikat. Yaqulu ahaduhuma, yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada orang yang munfiqan. Itu apa? Orang yang senantiasa berinfak. Khalafan, ganti yang lebih baik. Wa yaqulu al-akhar, yang lainnya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah berikan bagi orang yang senantiasa mumsik,
Itu apa? Dari kata imsak. Menahan hartanya. Yaitu apa? Talafan. Yaitu apa? Kebinasaan. Wa'iyadzubillah. Ya, maka dari itu seseorang ketika dia adalah orang yang senantiasa menjadi orang yang dermawan, bukan orang yang mengikuti sifat syuh, maka hidupnya pasti akan tenang. Tidak akan apa? Tidak akan binasa, tidak akan kesulitan. Kebanyakan orang yang sulit itu karena sebab dia bakhil. Coba saja kalau nggak percaya, ibu ingat-ingat siapa teman yang paling sering datang ke rumah ngeluh permasalahan rumah tangganya. Atau ngeluh permasalahan hidupnya. Kira-kira orang yang dermawan atau orang yang pelit? Pelit. Nggak ada orang yang dermawan datang, aduh kemarin saya habis nyumbang untuk masjid 500 juta, sekarang bingung saya mau makan apa. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Pasti yang datang ngeluh kesusahan itu adalah orang-orang yang pelit. Ya. Aduh harus bayar ini itu, padahal mobil ada, rumah ada. Ya. Kenapa? Karena memang malaikat itu akan turun setiap harinya mendoakan kebinasaan, mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang senantiasa mumsik. Yaitu dia menahan hartanya. Dan ini kemudaratan dan kebinasaan bagi seseorang. Kemudian bahayanya yang lainnya, di dalam perkara dunia, orang yang dia senantiasa mengikuti sifat syuh, orang yang bakhil, dia tidak akan mendapatkan ketenangan hidup. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam dirinya itu akan terkikis sedikit demi sedikit sampai hilang sama sekali. Wa'iyadzubillah. Kita kalau hidup tanpa iman itu seperti jasad yang berjalan di muka bumi tanpa roh. Gak akan mendapati ketenangan. Gak akan pernah nyaman. Gak akan pernah senang. Meskipun ada harta, meskipun memiliki apa yang dia miliki. Kalau iman tidak ada di dalam diri kita, maka hidup kita itu seperti apa? Seperti zombie. Ya. Yaitu apa? Dia jalan, tapi apa? Bingung dia arahnya kemana. Ya. Dan sifat syuh, kalau ditaati, itu akan menghilangkan keimanan yang ada di dalam diri seseorang. Ya. Maka dari itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, la yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Nggak akan pernah bersatu yang namanya sifat syuh, pelit, kikir dengan keimanan di dalam hati seseorang selamanya, kata Nabi. Melainkan apa? Akan saling mengalahkan. Maka dari itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan al-bakhil atau al-bukhlu yujadibul iman. Orang yang bakhil atau pelit itu tidak akan apa? Pelit yang ada di dalam diri seseorang itu akan menjauhkan seseorang dari yang namanya keimanan. Ya. Maka dari itu seseorang kalau dia masih memiliki sifat pelit, sifat kikir, syuh wal bukhlu, maka dia nggak akan pernah sampai pada derajat iman. Ya, derajat di dalam agama kita ini ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Orang kalau dia masih memelihara sifat syuh, sifat pelit yang ada pada dirinya, maka dia nggak akan naik pada derajat iman. Kenapa? Karena sifatnya orang yang beriman itu apa? Adalah jawad, orang yang dermawan. Seorang mukmin itu nggak akan pernah punya sifat al-bukhlu, terlebih lagi asyuh. Maka dari itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW beliau mengatakan khaslatan la tajtami'an fil mu'min. Ada dua sifat yang nggak akan pernah ada pada diri seorang yang beriman. Khaslatan. Itu apa? Kata Nabi, yang pertama al-bukhlu dan yang kedua adalah su'ul khuluq. Yang pertama sifat pelit dan yang kedua adalah apa? Akhlak yang jelek. Ya. Maka dari itu kalau kita ingin sampai pada derajat iman, maka hilangkan sifat syuh yang ada di dalam diri kita, jangan kita taati. Hilangkan sifat pelit yang ada di dalam diri kita, jangan malah justru kita berbangga dengan kepelitan kita. Ya. Karena ini akan membahayakan dirinya di dalam perkara dunia. Begitu juga di dalam perkara akhirat dan dunia. Orang yang dia senantiasa mengikuti sifat syuh, sifat pelit yang ada pada dirinya, maka dia pasti akan jauh dari Allah,
dia akan jauh dari surganya Allah, dia juga akan dijauhi oleh manusia. Dekatnya dengan neraka. Wa'iyadzubillah. Ada di sini yang mau punya teman pelit? Ada? Nggak ada. Yang kalau misalkan kita kaya, dia datang ke rumah, kalau kita lagi jatuh, ya WhatsApp kita ditutup, pintu rumahnya ditutup. Nggak ada. Yang kalau pas lagi ngebakso bareng-bareng, kemudian bayarnya paling belakang, lupa, ya pura-pura lupa dompetnya apa? Ketinggalan. Pakai duitmu dulu lah, besok aku ganti, ya tarsot. Ya, besok traktir makan bareng lagi, begitu juga sama. Ya, ini orang yang pelit, ini orang yang syuh. Ya. Maka dari itu Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, beliau katakan al-bakhil, yang namanya pelit, orang yang pelit itu, ya, ba'idun minallah wa ba'idun minal jannah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekatnya dengan neraka. Wa'iyadzubillah. Ya. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang membahayakan kita. Ketika sifat syuh itu kita taati, sudah pasti kita nggak akan punya teman. Jangankan teman manusia, Allah Subhanahu wa taala juga nggak mau dekat dengan orang yang pelit. Ya. Maka dari itu Nabi mengabarkan, Allahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya itu menolong saudaranya. Kalau nggak mau menolong saudaranya, gimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita? Jauh kita dari Allah, wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini merupakan hal yang sangat berbahaya. Yang hendaknya kita menjadi perhatian, jangan sampai kita mengikuti sifat syuh sehingga kita binasa di dunia, begitu juga binasa di akhirat. Kenapa? Karena orang yang syuh, orang yang ketika hidupnya dia mengikuti sifat syuh, sifat kikir, pelit yang ada pada dirinya, dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yadkhulul jannah bakhilun wala manan. Tidak masuk ke dalam surga orang yang bakhil, orang yang pelit, wala manan, dan orang yang sukanya apa? Yang mengharapkan pemberian orang lain. Ya. Sukanya diberi tapi nggak suka memberi. Ya. Nah, ini bahayanya fidaril akhirah. Begitu juga apa orang yang dia senantiasa ketika semasa hidupnya berlaku syuh wal bukhlu, berlaku pelit dan juga kikir. Maka Allah akan menyiapkan untuk dirinya jalan yang sulit nanti fidaril akhirah. Ketika dia dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kita tahu di padang mahsyar itu ada orang yang dikumpulkan dengan cara dia berjalan kaki, ada juga yang dikumpulkan dengan mengenakan kendaraan, ada juga yang dikumpulkan dengan disyarat dari wajah-wajahnya. Matahari yadnu, didekatkan alal khalq, di atas seluruh makhluk. Ada orang yang dia tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang Allah berikan naungan. Siapa orang yang Allah berikan naungan? Salah satunya rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki yang suka bersedekah, wa akhfa, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai dia tahu tangan kirinya apa yang dikeluarkan tangan kanan. Ya. Itu yang akan mendapatkan naungan. Kemudian di mana ketika dihisab, orang yang paling celaka itu adalah orang yang ketika dia dihisab dengan hisab yang panjang. Orang yang ketika diberikan nikmat, dia berlaku pelit terhadap nikmatnya, bahkan dia nggak mau mengeluarkannya untuk di jalan Allah. Ketika melewati as-sirat, di mana di kanan kirinya terdapat kail-kail yang tajam, yang menyambar-nyambar. Ya. Maka orang yang berada di darul akhirah nanti, ada dua. Orang yang mendapatkan nikmat atau orang yang mendapatkan azab. Orang yang mendapatkan nikmat akan Allah mudahkan urusannya. Orang yang mendapatkan azab, Allah akan beratkan urusannya. Dan termasuk orang yang diberatkan itu adalah orang yang pelit, orang yang kikir. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Lail. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra.
Barang siapa yang dia berlaku pelit, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, lalai dia. Dan dia mendustakan pahala yang terbesar minas sadaqat, dari sedekah. Ya. Fasanuyassiruhu lil usra, kami siapkan untuk dirinya jalan yang sulit. Siapa? Orang yang bakhil, orang yang syuh. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai ketika kita berada di hari akhirat nanti jalan kita menjadi sulit karena sebab apa? Ketika di dunia kita mentaati sifat syuh wal bukhlu yang ada di dalam diri kita. Hati-hati. Ya. Jangan sampai seperti ini. Maka dari itu penting bagi kita untuk menghindari diri kita dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka hendaknya kita untuk senantiasa menanamkan sifat jawad pada diri kita dan juga keluarga kita. Tanamkan ini sifat dermawan. Karena terkadang kita ini latah. Kita tanpa sadar mengajarkan anak kita untuk berlaku pelit. Contohnya apa? Ya, ibunya lagi masak makanan enak, dibawakan ke sekolah anaknya, dibilang sama anaknya, nanti jangan ada, kalau ada yang minta jangan dikasih. Dikasih uang jajan sama ibunya, nanti kalau temanmu minta jangan dikasih ya. Nah, sama aja mengajarkan apa? Mengajarkan anak itu menjadi pelit. Ya. Biasakan ajari anak kita untuk menjadi dermawan. Kalau mau memberi tetangga, anak kita suruh kasih. Nih, kasih tetangga. Biar dia biasa untuk memberi. Ya, mau sumbangan, suruh anak kita jalan. Biasakan sisipkan uang ini buat kalau misalkan Jumat, ya, masukkan ke ya kotak amal Jumat. Biasakan untuk apa? Membantu. Ya. Jangan malah justru kita apa? Mengajarkan anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang syuh, terutama ibu-ibu. Ya. Terkadang ngajarin suaminya untuk apa? Untuk berlaku pelit. Suami bilang, aduh saya mau nyumbang AC nih di masjid ini. Jangan, rumah kita belum ada AC-nya. Jadi, rumah kita aja dulu beli AC. Ini kadang ibu-ibu seperti ini. Ya teman yang mau nolong, kita mau ngasih inilah. Ya ke tetangga sebelah, jangan, enak aja, orang janda dia. Ya nggak mau. Istrinya, jangan. Ya. Tetapi apa? Tetapi hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita dari kebinasaan, yang dimana salah satunya kata Nabi, yaitu apa? Syuhun muta'. Sifat syuh yang ditaati. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kata Nabi SAW, dari 3 hal yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta', sifat syuh yang ditaati, dan yang kedua kata Nabi SAW, yaitu adalah hawan mutba'. Apa itu hawa? Hawan atau hawa mutba'. Hawa itu kalau bahasa kitanya apa? Hawa nafsu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan yang namanya al-hawa itu adalah mailut tabi'i ila ma yulaimuh. Kecondongan tabiat, ini tabiat seseorang, ini kecondongan pada sesuatu yang dia inginkan. Ini yang disebut sebagai hawa nafsu. Ya. Itu apa? Kecondongan seseorang terhadap sesuatu yang dia inginkan. Ya. Oleh Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan yang namanya al-hawa, kalimatul hawa yutlaqu 'indal itlaq. Ya. Annahu mail ila ghairil haq. Itu biasanya digunakan secara mutlak kalimat hawa itu untuk kecondongan pada sesuatu yang menyelisihi al-haq. Ya. Ini yang disebut sebagai hawa nafsu. Yaitu apa? Kecondongan sesuatu terhadap apa-apa yang menyelisihi al-haq. Ya, dibilang jangan nengok kiri, ada pecel lele, nengok kiri. Ya. Ya kan? Nah, itulah yang disebut sebagai hawa. Ya, dibilang jangan zina, berzina, dibilang jangan riba. Ya. Maka dari itu kata Imam Ibnu Rajab, yang namanya hawa itu selalu condongnya pada kejelekan. Kepada sesuatu yang apa? Ghairul haq, selain al-haq. Seseorang kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka apa? Maka dia akan binasa di dunia, terlebih lagi di dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Karena yang namanya hawa nafsu itu selalu memerintahkan seseorang kepada kejelekan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa
memerintahkan seseorang untuk berbuat kejelekan. Ya. Dan ini benar. Bayangkan kalau misalkan seorang ibu, seorang istri wanita mengikuti hawa nafsunya di dalam rumah tangga. Dia pagi nyiapin sarapan buat anak dan suaminya, siang bersih-bersih rumah, ya, dan itu dilakukan ya setiap hari. Ya, bahkan nggak ada liburnya, hari Sabtu Minggu malah tambah apa banyak kerjaannya. Ya. Ngelihat suaminya tidur-tiduran di hari Minggu. Ya. Kalau dia ngikutin hawa nafsunya, kira-kira ribut nggak rumah tangganya? Ribut. Ya. Apalagi kalau suaminya gajiannya apa? Ternyata sedikit atau telat. Kalau ngikutin hawa nafsunya ribut nggak? Ribut. Ya, sudah capek kerja, ya, pengen dibeliin baju baru, gajiannya terlambat. Pas sudah gajian, nggak ada uangnya. Ya. Kira-kira kalau ngikutin hawa nafsu ribut nggak? Ribut. Begitu juga laki-laki sama. Ya. Dia sudah berangkat pagi-pagi, takut terlambat. Dia hargai istrinya untuk makan di rumah terlebih dahulu. Ya, di jalan dia kebut-kebutan, ya, hampir diserempet, ya, bertarung dengan kematian. Ya, sampai di kantor temannya mungkin hasad, ribut sama teman kantornya. Ya, kemudian apa? Memiliki bosnya yang pelit. Sampai di rumah dalam keadaan penuh, kontrakan harus bayar. Ya, anak-anak sekolah juga belum bayar. Istrinya di rumah sudah nungguin marah-marah. Ya, karena dia pulangnya terlambat. Ya, macet di jalan. Ya, kira-kira kalau suami mengikuti hawa nafsunya, ribut nggak? Ribut. Binasa nggak? Binasa. Ya. Maka dari itu yang namanya hawa nafsu itu senantiasa apa? Senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Ya. Orang kalau misalkan dia mengikuti hawa nafsunya, dia pasti akan berpaling dari jalan Allah. Dari jalan Allah. Ya. Maka dari itu syaitan paling senang ya, mengganggu apa? Mengganggu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dipanas-panasi hatinya supaya keduanya itu saling berantem. Saling merasa dirinya paling benar. Sehingga kalau sudah berpisah, yang dirusak cuma satu atau dua, efeknya pada banyak orang. Anak-anaknya sudah jadi anak broken home. Keluarganya akan saling menghina satu dengan yang lainnya. Teman-temannya akan saling berkubu, belum lagi netizen. Ya. Betul nggak? Ya, kalau misalkan cerita di Facebook langsung ada yang kubunya kubu bapak, kubu ibu. Nggak ikut masalah, nggak tahu masalah, tiba-tiba apa? Mencela, saling mencela. Itu yang disukai oleh iblis. Makanya iblis ketika syaitan datang, aku telah berhasil memisahkan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, iblis datang, kata iblis apa? Very good, ya. Bagus, itu baru. Ya. Kenapa? Karena yang dirusak satu, tetapi apa? Efeknya pada banyak. Ini kalau mengikuti apa? Hawa nafsu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Daud alaihi salam di dalam surat Sad ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah." Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, maka apa? Akan memalingkan dirimu dari jalan Allah, dari jalan Allah. Maka itu ini perkara yang sangat penting. Seseorang ketika dia tahu dirinya adalah orang yang cepat untuk marah, orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, belajar untuk sabar. Jangan sampai dia binasa di dalam perkara dunia, terlebih lagi di dalam perkara akhirat. Karena orang yang dia senantiasa bisa menahan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirinya al-jannah, syurga. Allah akan kembalikan dirinya ke dalam syurga. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nazi'at, dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka barang siapa yang dia takut terhadap kedudukan Rabb-nya, dia tahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka apa? Surga itu merupakan tempat kembalinya. Maka dari itu jangan sampai seseorang dia mengikuti hawa nafsunya, jangan sampai dia mengikuti khutwatu syaitan, langkah-langkah syaitan, sehingga akhirnya apa? Dia akan menyesal baik di dalam kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat. Hati-hati. Ya, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, hal yang akan menyebabkan kebinasaan yang ketiga setelah Nabi menyebutkan syuhun muta', sifat pelit yang ditaati, hawan mutba', hawa nafsu yang diikuti.
Kemudian yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dari 3 hal yang membinasakan, yaitu adalah i'jabul mar'i binafsih. Seseorang dia merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Wa'iyadzubillah. Apa ini? Al-kibru, kesombongan. Hati-hati. Terkadang ini ada pada diri kita, tetapi apa? Kita senantiasa membiarkan itu ada di dalam diri kita. Kesombongan. Seorang istri merasa lebih baik dari suaminya, seorang suami merasa lebih baik daripada istrinya. Seorang anak ketika sudah disekolahkan kemudian merasa lebih pintar dari kedua orang tuanya. Ya. Teman belajar yang satu dengan yang lainnya saling merasa dirinya lebih baik. Kira-kira binasa tidak? Binasa. Dakwah rusak, terjadinya perpecahan itu cuma gara-gara apa? Satu dengan yang lainnya saling membanggakan dengan apa yang ada pada dirinya. Ini yang menyebabkan kebinasaan. Bahkan wa'iyadzubillah, yang menyebabkan seorang hamba dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh seorang hamba yaitu apa? I'jabul mar'i binafsi. Merasa bangga dengan dirinya sendiri. Siapa itu? Iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar." Ketika diperintahkan kepada seluruh malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis, aba wastakbar. Iblis gak mau, dia apa? Dia enggan karena sebab apa? Istakbara. Dia sombong. Apa kesombongannya? Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id umirtu." Apa yang menahan engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam padahal aku sendiri yang memerintahkan kepadamu? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari apa? Dari tanah. Dan ini merupakan apa? Kesombongan. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Dan ini kebinasaan. Maka hamba Allah yang paling binasa, yang pertama kali binasa, yaitu siapa? Iblis. Karena sebab apa? I'jabul mar'i binafsi. Maka dari itu jangan sampai kita ini senang untuk membanggakan diri kita sendiri. Hati-hati. Kenapa? Karena ketika seseorang dia membanggakan dirinya sendiri, berbangga dengan apa yang dia miliki, yang dia punya, maka ini bisa menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar." Tidak masuk ke dalam syurganya Allah orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji dzarrah. Ya. Bangga terhadap dirinya sendiri. Ini menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam syurganya Allah. Kenapa? Karena yang namanya al-kibru, sifat sombong, itu merupakan sifatnya penduduk neraka. Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Al-Harithah bin Wahab Al-Khuzai. Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi ahli nar?" Mau enggak kalian aku beritahu tentang penduduk neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa itu? Kata Nabi SAW yang pertama, kullu utulin jawadhin mustakbir. Kullu utul, orang yang apa? Perangainya kasar, keras. Jawadhin, orang yang tamak, rakus, kikir, pelit, syuh. Mustakbir, orang yang sombong. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Biasakan diri kita untuk memiliki sifat ya tawadhu, sifat apa? Sifat rendah hati. Ya. Karena ini merupakan sifatnya hamba Allah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibadur Rahman," ini hamba-hamba Allah. Itu apa? Mereka adalah orang-orang yang
ketika berjalan di muka bumi dalam keadaan apa? Haunan, yaitu apa? Rendah hati. Bukan marahan, bukan dalam keadaan berbangga diri. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ard marahan." Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan apa? Marahan, sombong, berbangga diri. Ya. Maka dari itu penting bagi kita, akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapati 3 hal ini ada di dalam diri kita, maka hendaknya kita hilangkan 3 hal ini. Jangan sampai sifat syuh, hawa nafsu, dan juga kesombongan yang ada di dalam diri kita ini membinasakan kita di dalam kehidupan dunia, terlebih lagi di dalam kehidupan akhirat. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Meskipun ketika kita menyombongkan sesuatu yang kita miliki di hadapan sahabat kita, kita lihat dia tersenyum, senyumnya itu apa? Palsu. Ya. Dia senyum depan kita, di belakang, sombong banget nih orang. Ya, sombong amat, ya. Maka dari itu apa? Jangan sampai kita berbangga dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak akan rugi orang yang apa? Orang yang memiliki sifat tawadhu. Kenapa? Karena ketika seseorang dia semakin menyembunyikan apa yang ada pada dirinya, ya, dalam rangka apa? Tawadhu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, ini sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma tawaddu'a ahadun lillah." Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang berlaku tawadhu karena Allah illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah Ustaz, saya orangnya tawadhu. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Saya meskipun nggak punya uang, tapi mobil saya 3, rumah saya 2. Ini namanya sombong. Yang namanya apa? Merendah untuk meninggi, hati-hati. Ya. Penting bagi kita untuk menanamkan ketawadhuan. Kalau kita punya kelebihan, sebisa mungkin untuk apa? Tidak kita sebutkan. Lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau seorang ulama, pakar hadis. Ketika duduk dengan teman-teman yang sama-sama thalibul ilm, sama-sama pendakwah, ya, dakwah Islam, beliau diam. Beliau lebih banyak diam, nggak membanggakan diri. Ya, kalau orang zaman sekarang, kalau saya ini lulusannya ini, itu. Kamu lulusannya apa? Ini namanya orang yang sombong. Oh, saya muridnya si fulan wa'alan. Oh, saya keturunannya ini dan itu. Ini namanya kesombongan. Ya. Orang yang tawadhu, kata Al-Hasan Al-Basri, tawadhu itu adalah apa? An takhruja min manzilika wa la talqal muslima illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Orang yang tawadhu itu adalah orang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia nggak melihat, atau ketika dia bertemu dengan saudaranya, dia nggak melihat bahwasannya apa? Dirinya itu lebih mulia dari saudaranya. Ini maknanya apa? Dia melihat saudaranya itu lebih mulia daripada dirinya. Ini orang yang tawadhu. Maka kalau misalkan kita sudah pakai jubah yang besar, pakaian mutawwi, hijab, jenggotnya lebat, ya, ketemu teman-teman kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, kemudian ada perasaan bangga di dalam dirinya. Aku lebih baik dari dia. Lihat, celanaku sudah di atas mata kaki. Hijabku sudah lebar, dia belum, masih peletot-peletot pakaiannya. Ini namanya kesombongan, hati-hati. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, "Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa." Dalam surat An-Najm ayat yang ke-32. Jangan kalian menganggap diri kalian paling suci, sedangkan Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa. Maka dari itu jangan sampai kita menyombongkan diri kita, berbangga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tetapi hendaknya kita untuk menanamkan di dalam diri kita sifat apa? Tawadhu. Agar apa? Agar kita tidak binasa di dalam kehidupan dunia, terlebih lagi di dalam kehidupan akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkunna. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Insyaallah waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Yang mau bertanya silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apakah benar seorang yang baru menikah, kemudian ketika pergi ke gunung tidak boleh? Apakah ada dalilnya yang melarang? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ana sendiri nggak tahu ada dalil yang melarang atau tidak. Ya, tetapi hal yang paling penting bagi kita untuk kita memahaminya, seseorang kalau misalkan ya dia mendapatkan khabar, maka hendaknya dia dia senantiasa mencari terlebih dahulu kebenaran khabar tersebut. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau misalkan ada seseorang mengatakan ke kita, jangan pergi ke gunung, pengantin baru. Dalilnya apa? Ya, orang yang mengatakan dia harus membawakan dalil. Terutama fi umuril ghaibah. Terutama dalam perkara gaib. Ini perkara gaib. Kenapa? Karena berkaitan dengan mudarat dan manfaat. Kita nggak tahu mudarat sesuatu, nggak tahu manfaat sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabarkan. Ya, maka dari itu apa? Ketika ada orang mengatakan, jangan pergi ke laut, jangan pakai baju hijau ke pantai selatan, atau yang semisalnya, ya, tanpa dalil. Ya, karena ini perkara gaib, kecuali pada perkara-perkara yang bisa dibuktikan secara sains. Ya, misalkan apa? Kalau misalkan nggak bisa berenang, jangan nyeburkan diri ke laut. Nah, ini bisa dimasuk akal. Ya, mati dia nanti nggak bisa berenang, tenggelam. Ya, jangan main api nanti terbakar. Ya, kalau misalkan yang megang listrik, ya usahakan pakai sandal. Ya, ada ilmu pengetahuan yang menjelas. Tapi kalau misalkan tidak, maka ini disebut sebagai umurul ghaib, perkara ghaib. Ya, jangan memakai pakaian warna putih atau pakaian warna hitam di hari Jumat misalnya. Ini perlu apa? Perlu dalil. Ya. Maka dari itu kita sebagai seorang Muslim hendaknya kita mengikuti sesuatu dibangun di atas ilmu. Kalau tidak ada ilmunya, maka jangan kita percaya. Ya, karena hukum asal yang namanya jalan-jalan itu apa? Dibolehkan kemana saja, kecuali pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Apa saja jalan-jalan yang nggak diperbolehkan? Yang pertama di mana? Tempat yang dahulunya pernah terjadi turun azab Allah. Ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, tempat yang biasa digunakan untuk ibadahnya orang-orang kafir. Ini juga nggak boleh. Ya. Kemudian apa yang ketiga? Tempat yang dimana di situ terdapat kemudaratan. Ya. Contoh misalkan ada gunung berapi aktif, ya, udah terlihat sudah mau meletus, kita besok jalan-jalan ke sana aja ya. Ini nggak boleh. Ya, namanya membunuh diri sendiri. Nabi mengatakan la dharara wala dirar. Ya. Kalau ada sesuatu pergi, hindari, jangan sampai terkena kemudaratan. Tetapi selama ya tempat itu ya bukan tempat yang dilarang di dalam syariat, ya maka apa hukum asalnya boleh, kecuali ada kemudaratan, dan kemudaratan itu harus bisa dibuktikan dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau nggak bisa, maka perlu dalil. Kenapa nggak boleh seseorang menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, ya padahal Allah Subhanahu wa taala ya tidak menghalalkan atau tidak mengharamkan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu ya lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadhiba. Jangan engkau mengatakan dengan lisanmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk membuat suatu kedustaan atas nama Allah. Itu apa? Dia katakan, ini haram, padahal Allah nggak pernah mengharamkan. Ini halal, padahal Allah tidak menghalalkan. Nggak boleh. Ya, termasuk seseorang ketika dikatakan sudah menikah jangan pergi ke gunung. Ya nanti begini dan begitu. Dalilnya apa? Ya kalau misalkan tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, ya maka tidak usah diikuti. Ya kalau dikatakan kan kemarin terjadi kenyataan, ya itulah namanya apa?
fitnah, ujian. Bahkan orang yang ketika dia menyekutukan Allah, kemudian benar Allah Subhanahu wa taala biizni, dengan izinnya memberikan apa? Rizki melalui tempat itu, cara itu. Orang yang bertawakal kepada selain Allah, dia bertawakal kepada jimat-jimat, gelang-gelang, kalung-kalung atau tulisan-tulisan, ya, mantra-mantra, kemudian Allah dengan izinnya apa? Memberikan ujian untuk dirinya. Kemudian apa? Kemudian Allah berikan apa yang dia inginkan, Allah jadikan dia bertawakal kepada selain Allah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, Allah akan jadikan dia bertawakal kepada tempat itu. Padahal yang namanya tawakal itu harus kepada Allah. Ya, seseorang ya diberikan oleh gurunya, ya, ajian, kamu baca ini, baca itu, baca ini 1000 kali, 2000 kali sehari. Insya Allah rizkimu lancar. Ya, dikerjain, oh ya benar lancar. Ya itu adalah ujian bagi dirinya. Padahal itu nggak pernah dicontohkan oleh Nabi, nggak pernah diperintahkan di dalam Alkitab wa Sunnah. Meskipun lafadznya lafadz Arab, meskipun menggunakan lafadz yang disyariatkan, tetapi ketika ditentukan tanggalnya, harinya, jumlahnya, keutamaannya, maka semuanya harus ada dalil yang menerangkan tentang hal itu. Ya, sebagaimana yang ma'ruf di zaman kita ini, ada orang mengatakan kamu sholawat Jibril, ya, setiap pagi 1000 kali, setiap malam 1000 kali. Maka harus ada dalil tentang lafadznya sholawat Jibril, itu harus tercantum di dalam hadis atau ayat. Jumlahnya 1000 kali, itu harus tercantum di dalam hadis. Ya, sebagaimana ibadah-ibadah kita dalam Islam, kalau berkaitan dengan adat, jumlah, itu selalu jumlahnya ada di dalam hadis. Wudu kita, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu ada di dalam hadis. Nabi dulu berwudu, masna, wa thulatha, 2 dan 3, pernah marah, cuman sekali. Lebih dari 3, dikatakan kata Nabi SAW, ini perbuatan yang jelek. Jumlahnya sudah ditentukan. Kita berzikir ya dengan 99 kali ya di waktu petang dan di waktu sore dan di waktu pagi dengan kalimat subhanallah wa bihamdik, ada di dalam hadis. Nabi bertobat, beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali atau lebih dari 70 kali disebutkan di dalam hadis. Ya, maka setiap amalan kalau itu disebut sebagai ibadah, kalau misalkan berkaitan dengan jumlah bilangan, dengan lafaz, keutamaan, maka semuanya harus datang dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak perlu mengikuti. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan bahwa kita setelah selesai sholat tidak boleh mengusap muka. Benar Pak, karena saya selama ini selesai sholat biasanya ya itu Pak, usap muka gitu loh Pak. Saya itu kemarin beberapa baca kalau kita sholat itu tidak dibolehkan untuk mengusap muka gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya Bismillahirrahmanirrahim, orang mengusap muka itu kalau apa? Habis doa baru usap muka. Ya, apakah hal ini tidak diperbolehkan? Maknanya diharamkan. Ya, diharamkan di sini maknanya adalah kalau misalkan dia kerjakan dia berdosa. Ya, kalau diwajibkan, ya berarti apa? Kalau dia tidak melakukannya maka dia berdosa. Kalau haram, ya berarti kalau dia lakukan dia berdosa. Fi tafsir, ini perlu dirinci perkara ini. Karena mengusap muka ini perkara yang mubah, yang diperbolehkan. Ya, boleh seseorang mengusap muka. Ada nggak larangannya dalam Islam? Dalilnya, ngusap muka nggak boleh. Nggak ada. Ya, yang nggak boleh kalau apa? Ngusap muka temannya. Nggak boleh, marah nanti temannya. Ya, jangan itu. Ya, yang nggak boleh kalau ngusap muka teman. Kalau ngusap muka sendiri boleh nggak? Boleh saja. Tidak ada dalil yang melarangnya. Lalu bagaimana kalau misalkan setelah sholat, ya, atau setelah baca Quran, atau setelah doa, atau setelah apa misalkan, ya, maka yang dilihat sisi tidak bolehnya itu bukan dari mengusap mukanya, tetapi kalau itu dijadikan bagian daripada ritual ibadah, dia yakini ada keutamaannya, ya, maka atau dia yakini sebagai sunnah, dia yakini sebagai bagian daripada ibadahnya, maka ini yang perlu dalil. Kalau tidak ada dalil, berarti dia telah membuat hal baru di dalam urusan ibadah.
Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat-buat ya hal baru di dalam urusan kami, urusan agama, urusan Islam, urusan hukum syariat, urusan ibadah, fahuwa rad, maka dia tertolak. Man amila amalan laysa alaihi, di dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan, maka dia tertolak. Ya. Ini maknanya apa? Maknanya larangannya itu adalah kalau misalkan dia meniatkan itu sebagai ibadah. Ya. Tetapi kalau dia tidak niatkan itu sebagai ibadah, maka tidak mengapa. Kalau dia niatkan ini mendapatkan keutamaan, ya maka juga perlu apa? Dalil. Ya, dalil yang menyebutkan tentang keutamaannya, tentang kaifiyahnya. Kalau tidak, ya maka jangan diikuti. Ya, kenapa? Karena di dalam sholat, setelah seseorang dia salam, tidak ada gerakan lagi yang terkait dengan gerakan salat. Kenapa? Karena salam itu sudah merupakan apa? Ya, merupakan tahlil, yaitu apa? Halalan. Berarti maknanya apa? Boleh kita melakukan semua gerakan yang bukan gerakan salat. Nah, kalau misalnya kita anggap itu sebagai gerakan salat, ya berarti salah. Harus belajar fikih. Ya, misalkan habis salam harus mengusap kepala. Itu bukan bagian daripada salat. Ya, tetapi kalau misalkan dia mau mengusap kepalanya sendiri, ya nggak ada masalah. Sebenarnya, kalau tidak ada niat-niat yang lain. Tetapi ahsannya kalau itu sudah diyakini sebagai suatu hal yang termasuk daripada ritual ibadahnya, maka tinggalkan. Ya, kalau sekali-sekali tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wa afu minkunna naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.